Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah subhanak la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para sadah, para kiai, para alim, para tuan guru yang kami muliakan, teman-teman mutaharijin, mutaharijat, alumni, putra putri dari Pondok Pesantren Al-Falah dan segenap hadirin hadirat yang kami muliakan, wabil khusus teman baru kami Pak Lalu Muhammad Iqbal. Mohon maaf Pak, kalau di Jawa itu lalu itu bukan gelar Pak. Biasanya lalu lalang, lalu lintas, begitu Pak. Mohon maaf Pak. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kami, memang kami tidak biasa berlalu lalang di daerah Mataram. Saya tidak bisa matur apa-apa kecuali jazakumullah ahsanal jaza kepada semua hadirin hadirat, kepada semua teman-teman yang sudah ikut meramaikan, mensukseskan acara yang diadakan oleh kawan-kawan alumni Al-Falah Ploso. Moga-moga apapun yang panjenengan lakukan untuk keberhasilan acara malam hari ini merupakan satu amal yang dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah amal yang kemudian bisa panjenengan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga-moga pertemuan kita pada malam hari ini benar-benar merupakan silaturahim yang diterima, yang masmu' indallah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silaturahim manmatun lil udad masratun lil mal mahabbatun fil ahal mangsya'atun fil ajal. Ketika silaturahim itu memang dari awal kita niatkan dengan niat yang baik dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya silaturahim itu mampu menambah wawasan kita, menambah pengalaman pengetahuan kita, memudahkan aliran rezeki kita, menambah kasih sayang dalam kekeluargaan di antara kita, dan membuat kita kemudian sedikit dipanjangkan usianya, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga silaturahim hari ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sama sekali tidak mengira bahwa kami beserta keluarga, ini ada saudara saya Kiai Haji Fahim Ruryani, sowan ke Lombok ini niatannya macam-macam. Kami itu sebetulnya daripada ngaji lebih niat untuk jalan-jalan. Karena kami hanya tahu dari foto-foto, video-video, unggahan-unggahan teman-teman yang ada di Mataram, ada di Lombok. Betapa indahnya suasana yang ada di NTB, khususnya pantai-pantainya. Maka kami daripada niat ngaji, memang dari awal niat kami itu pengen jalan-jalan. Tapi ketika melihat antusias jenengan, dan kemudian tadi ternyata oleh panitia ditampilkan video-video kenangan-kenangan bagaimana Al-Falah berdiri, Al-Falah berjuang, Al-Falah bertahan, Al-Falah Ploso kemudian berkembang. Kami menjadi sedikit agak malu, mohon maaf ini. Karena memang dari awal niatannya adalah pengen jalan-jalan Bapak. Kami ini
mohon maaf orang kampung, ya sebagaimana tadi panjenengan lihat di video, agak sedikit kurang hiburan. Dan kalau di wilayah Jawa, kami agak kurang pantas untuk berhibur, karena kalau kami berlibur, seringkali kemudian diajak foto dan lain sebagainya. Lah kalau di sini kan nggak ada yang kenal, jadi kami cukup leluasa. Alhamdulillah Pak, tadi kita sempat ke pantai Pak. Ternyata memang semenarik itu Pak, Masya Allah, luar biasa. Pantainya indah, alamnya indah, tenggelamnya matahari sangat sulit untuk kemudian kita lupakan. Bahkan sebelum kita pulang itu loh Pak, ternyata masih ada sesuatu yang tidak pernah kita lihat Pak di rumah itu Pak. Ternyata di sini itu banyak orang yang tidak lengkap pakaiannya tapi tidak masuk angin Pak. Ah. Ya. Iya Pak, iya saya juga agak heran, mohon maaf ini Pak. Iya, kayak ada, apa mungkin di daerah sini agak mahal pakaian Pak ya? Ya saya kan nggak ngerti ya, kita kan memang beda, lingkungannya beda, situasinya beda. Tapi hebat, kok nggak ada gejala-gejala mau masuk angin gitu loh. Tenang begitu, Masya Allah. Tapi kok nggak ada yang di, apa ini taman apa namanya ini? Luang Baluk. Kok nggak ada, kok semuanya kok menjadi lengkap. Kok malah ngajak ngaji, aduh. Gimana ini? Oh begitu. Oh ini lubang buaya maksudnya begitu ya. Oh buayanya siapa Kiai? Masya Allah. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali dan sangat berterima kasih kepada para tuan guru, para habaib yang berkenan kemudian ikut mendoakan, ikut membersamai teman-teman dari Al-Falah Ploso. Terima kasih sekali Pak. Alhamdulillah ada beberapa pejabat yang kemudian berkenan hadir. Ada calon, jenengan itu calon apa sih Pak? Oh calon gubernur Pak ya, Masya Allah. Ya bukan masalah kurang pantasnya, saya enggak, wah cocok itu Pak. Mohon nanti kalau kita kembali lagi ke sini dan kemudian panjenengan berhasil, tolong nggak usah dipakai, nggak usah dibikinkan acara kayak gini-gini inilah Pak. Kita langsung diajak berlibur gitu aja lah Iyalah Pak. Masya Allah. Iya Pak. Jenengan kok ganteng ya? Gini masalahnya. Saya nggak ngerti, dan saya juga nggak kenal, kan kita baru bertemu pertama kali ya Pak ya. Saya nggak ngerti kalau jenengan akan hadir. Tapi saya cuma ingat bahwa Rasulullah itu mengatakan ibtaghu al khair inda hisanil wujuh. Ibtaghu al khair inda hisanil wujuh. Kita semua ini boleh berharap akan datangnya kebaikan ketika para pemimpin-pemimpin itu cukup tampan dan rupawan wajahnya. Itu kata Rasulullah. Jenengan kok ganteng ya? Saya juga agak heran. Tapi mohon maaf, saya nggak ngerti, tapi saya ikut doakan. Kalau memang panjenengan adalah yang maslahat, yang manfaat untuk NTB, moga-moga Allah mudahkan. Kalau memang ternyata, mohon maaf ini Pak, menjadi pemimpin di NTB bukan takdir panjenengan, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan panjenengan di situasi yang jauh lebih bermanfaat. Loh iya, lah kenapa? Saman mau ngapain? Ya memang begitu. Lah kan kadung tadi disebut setengah kiai saya. Jadi kan tugas saya mendoakan. Kalau memang itu adalah sebuah kemanfaatan, kemaslahatan, moga-moga disukseskan, moga-moga diberhasilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini Pak, kita semua ini, kata salah satu sahabat terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yakni sahabat Salman Al-Farisi, innan nas lam yazalu bi khair mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Bahwa masyarakat ini insya Allah akan selalu dalam kondisi baik-baik saja. Umat akan dalam kondisi terbaiknya selama para pemimpinnya, yakni para pejabatnya, dan juga para kiainya, para tokohnya, para tuan gurunya, itu semuanya on the track. Semuanya sesuai dengan jalurnya masing-masing. Imamnya adil, pejabatnya adil, kiainya berlaku sesuai dengan keilmuannya. Insya Allah masyarakat akan baik. Coba kita lihat di tafsir-tafsir itu. Misalnya kayak Al-Imam At-Tabari mengatakan, kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna minal bala. Setiap daerah di mana para masyarakatnya, setiap daerah pokoknya di sana ada 4 hal yang dijaga. Insya Allah masyarakatnya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Imamun adilun la yadlim. Daerah mana saja, pokok pemimpinnya adil, pemimpinnya bijaksana, pemimpinnya memiliki niatan yang baik, insya Allah aman. Yang kedua, wa alimun ala sabilil huda. Kiainya selalu berjalan atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tuan gurunya, para tokoh agamanya selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil ibadah wa ta'ah wal khidmah wal nasihah, entah itu ibadah, ketaatan, pengabdian, kemudian nasihat-nasihat yang beliau berikan. Itu semua sesuai akan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan atas kepentingan masing-masing kelompok ataupun pribadi sendiri-sendiri. Yang ketiga, kalau daerah pengen aman, kata Al-Imam At-Tabari, wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna fi talabil ilmi wal Qur'an. Kemudian para orang tuanya, para sesepuh-sesepuhnya, para tokoh-tokohnya, itu semuanya selalu berusaha untuk melakukan amar ma'ruf, nahi anil munkar, dan menggiatkan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga tidak lupa untuk mendorong semua masyarakatnya belajar, membaca, memahami Al-Quran dengan baik. Yang terakhir, wanisa'uhum masturat, la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan mohon maaf, para perempuannya diminta untuk terus mampu menjaga diri, mampu berpakaian yang pantas, yang baik, tidak terlalu terbuka sebagaimana terbukanya kaum jahiliyah di masa-masa itu. Tapi tadi saya datang, ya begitu itu situasinya. Tapi kayaknya bukan yang ada di sini dan kayaknya bukan warga sini. Kayaknya bukan masyarakatnya saudara lalu lintas. Ya. Jadi saya sudah langsung mampu membaca bahwa untuk para santri, untuk para alumni, tantangan di Lombok ini berarti ya luar biasa beratnya. Bagaimana kemudian kota dengan sebutan 1000 masjid, iya betul, 1000 masjid yang sangat kental dengan warna dakwah, warna Islam, warna santri, itu kemudian mampu berkembang seiring berjalannya waktu, tapi tidak kehilangan karakter dan budayanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan perlindungannya untuk teman-teman yang ada di NTB ini. Masya Allah.
Jadi pejabat itu berat loh Pak. Jenengan sudah pernah dengar kabar kalau jadi pejabat berat apa belum Pak? Kok semangat sekali mau maju jenengan? Loh iya Pak, mohon maaf itu. Ketika Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang pasti selamat di hadapan Allah. Ketika semuanya sedang kacau-kacaunya, itu pertama kali yang selamat siapa Pak? Imamun adilun, pejabat yang baik Pak. Artinya apa? Kalau sampai, mohon maaf ini Pak, jangan tersinggung jenengan. Iya, kan kita kadung teman, tadi jenengan kadung minta nomor saya masalahnya. Iya, artinya kalau jenengan kok kemudian mohon maaf ketika ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi pemimpin dan kemudian tidak adil, yang jenengan yang pertama Pak, untuk kemudian inden satu tempat di neraka. Mohon maaf Pak ini Pak, jangan, artinya loh iya. Mohon maaf ini Pak, ya. Artinya ketika kemudian panjenengan lupa niatan baik panjenengan di awal ingin memimpin provinsi NTB ini, maka ya mohon maaf, neraka ngeri sekali Pak. Dan itu sangat dekat dengan jenengan. Tapi ketika panjenengan kemudian melakukan hal-hal yang baik, sesuai tupoksi panjenengan, sesuai tugas pokok panjenengan, jenengan adil, surga jauh lebih cepat panjenengan raih dan terima daripada, mohon maaf ini, daripada tuan guru yang ada. Loh iya, iya itu. Karena satu kebijakan yang melahirkan kemaslahatan untuk umat, untuk masyarakat yang panjenengan tanda tangani, hanya butuh waktu mungkin sekian detik, itu jauh lebih berarti, jauh lebih bermanfaat daripada khutbah yang harus dilakukan oleh para tuan guru yang mungkin butuh waktu 45 menit, 1 jam, bahkan mungkin 2 jam. Mau khutbah 17 kali, itu masih kalah dengan tanda tangan jenengan yang hanya mungkin 17 detik Pak. Jadi moga-moga semua kebijakan panjenengan merupakan jariyah hasanah panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ini santri Pak, jadi kami itu tidak punya harapan apapun ketika panjenengan memimpin, kecuali panjenengan memiliki kepedulian akan para santri, akan pesantren-pesantren yang ada. Iya. Lah iya, iyalah. Tadi beliau bilang, ternyata beliau ini berdarah Pasuruan. Bahkan beliau cerita bahwa acap kali beliau itu kemudian ziarah ke makam Kiai Hamid. Masya Allah. Berarti ya agak NU ya Pak jenengan. Kayaknya jenengan kesini tadi itu salah. Tapi saya suka Pak, saya suka. Jarang-jarang ada pejabat pengen ngaji, jenengan kok ikut ngaji itu. Tapi ya mohon maaf Pak, jenengan kalau ngaji ya jangan mau pilihan saja. Mohon maaf ini. Loh, iya enggak Gini. Saman enggak? Saman tahu ya? Inna khairan nas fi nadhari sar'i alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Bahwa manusia terbaik di kacamata, menurut kacamata syara, manusia paling istimewa menurut kacamata Islam, itu adalah alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Orang yang mampu membangun pribadinya menjadi pribadi yang menarik dan memang layak untuk ditertarii, diikuti, dicintai. Wa khususan hina yagununa fi mansibin wa mas'uliyah. Apalagi mohon maaf, kalau kebetulan orang tersebut ditakdirkan memiliki pangkat yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang besar. Karena apa? Karena apa? Orang yang memiliki tanggung jawab dan menjadi pemimpin harus membangun dirinya menjadi pribadi yang menarik dan layak untuk diikuti, ditertarii, dicintai. Qad yang zalikuna ila suwari minal ghildati wal jafwah.
hina yakununa matlubin la yakununa talibin. Karena mohon maaf ini Pak, sekali lagi jenengan jangan sampai kecewa dengan kami. Saya khawatir jenengan sabotase, besok saya nggak boleh pulang. Enggak, karena begini Pak. Ini kalau di Jawa ya, enggak tahu saya kalau di NTB. Biasa, orang itu belum jadi apa-apa, baiknya minta ampun. Loh, mohon maaf ini. Nah, ketika masih di bawah, baiknya luar biasa. Tapi ketika Allah Ta'ala memberikan kesempatan dia berada di tengah, apalagi di atas, tahu-tahu karakternya itu kemudian berubah ribuan derajat. Dan untuk pejabat, itu kata kitab-kitab kita hanya cukup dilihat dari ketika dia sudah mulai sulit untuk dicari, dihubungi oleh masyarakatnya. Mohon maaf ini Pak. Karena seharusnya seorang pejabat selalu turun ke bawah untuk mencari, untuk kemudian melihat apa yang menjadi kebutuhan, kesulitan masyarakatnya. Mohon maaf itu. Saya nggak ngerti, tapi itu di Jawa loh ya, saya nggak ngerti kalau di sini. Oh gitu ya? Wah, saya khawatir saya nanti nggak disangoni sama Pak. Tapi saya yakin Pak, jenengan kok sampai nggak nyangoni saya, nggak jadi jenengan. Yakin loh. Mohon maaf ini, lo gak. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam mengatakan la yadkhulal jannah bakhilu wala khib. Nabi Isa mengatakan dengan tegas, layat hula, pakai nyalan. Itu coba sama tanya santri-santri itu Pak. Kalau mudorek kemasukan ambil nawasib berupa lan, itu artinya sangat tidak mungkin atau paling enggak sulit untuk masuk surga. Orang yang punya watak pelit dan manipulatif. Majabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnil khuluq. Tidak ada kekasih Allah seorang wali yang kemudian punya watak pelit ataupun punya watak memiliki karakter budi pekerti etika yang buruk. Seorang wali pasti dermawan, pasti memiliki karakter yang baik. Itu walinya Allah, apalagi wali kota. Apalagi gubernur, maksud saya begitu loh, maksud saya. Nah, ya begitu loh, iya Pak. Kalau kita di pondok Pak, santri-santri itu masih kecil, begitu sudah tahu Pak. Bibadlin wa hilmin sada min qaumihil fata. Wa kaunuka iyahu alika yasiru. Hanya orang yang memiliki kebijaksanaan dan kedermawanan yang memiliki kepantasan untuk menjadi pemimpin. Jadi aku masih njaluk sangu ya, aku duwe dalil akeh. Walaupun saya minta sangu itu banyak dalilnya. Dan alhamdulillah sangu beliau sudah beliau berikan untuk suksesnya menyongsong 1 abad Al-Falah Ploso ini. Boten Pak. Tenang mawon jenengan. Kami para kiai-kiai yang ada di Jawa, alhamdulillah sudah enggak butuh sangu kalau hanya untuk main kelompok ini. Sudah iya Pak, nggih. Karena kami ini santri Pak. Santri itu satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mudah hidup Pak. Jadi sudahlah, jenengan tenang saja, enggak usah khawatir. Waduh, ini nanti saya harus enggak perlu Pak, santai saja sudah. Kami berani datang ke sini, kami sudah yakin kami bisa pulang Pak. Jenengan juga enggak perlu panik-panik, nanti tiketnya bagaimana, sudah aman semua itu. Artinya jenengan jangan sampai enggak nyaman, jenengan enggak tenang berada di tengah-tengah santri-santri yang ada. Santai saja. Kami hanya punya harapan ketika bertemu orang-orang kayak panjenengan, kayak tadi itu. Bagaimana panjenengan benar-benar memiliki kepedulian akan masa depan, perkembangan santri dan pesantren. Hanya itu saja Pak, tidak ada yang lain.
Moga-moga semua ma'ahid, semua pondok-pondok yang ada di NTB ini, moga-moga selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf para hadirin, mungkin banyak di antara panjenengan yang sama sekali tidak kenal, tidak ngerti apa dan bagaimana Al-Falah Ploso, apalagi kayak kami ini. Saya datang ke sini terakhir itu ternyata setelah tadi saya hitung-hitung, itu tahun 2009. 2000 berapa? Enggak, saya enggak ikut itu. Gus Fahim yang ke sini. Gus Makmun. Oh iya, yang sama Mbak Yetin 2000 berapa itu? 2009 kan? Oh iya, saya lupa saya. Saya pernah ke sini lagi Pak, tahun 2013, berarti sekitar 11 tahun yang lalu. Nah, betul Pak. Dan kala itu ya nggak sempat main Pak. Karena apa? Kita harus masuk ke seluruh masjid-masjid itu Pak. Kita hanya sempat diajak jalan-jalan sebentar sama anak-anak sebelum kemudian ditundung untuk pulang Pak. Ya, jadi hadirin hadirat yang saya muliakan dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan ya saya sebetulnya nggak perlu kasih kata-kata semoga, karena saya yakin jenengan semua pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sama-sama kita dengarkan ketika kita datang panjenengan semuanya bersolawat. Orang itu kata Abul Faraj Ibnul Jauzi, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira yassara lisanahu li shalah 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam." Sebelum kami datang panjenengan terus membaca solawat-solawat sambil menunggu kami. Kata Abul Faraj Ibnul Jauzi, orang itu kalau memang akan dibuat beruntung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulutnya akan dibuat mudah, dibuat ringan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mohon maaf bagi teman-teman yang masih agak sesat kayak saya ini, tolong kalau namanya Rasulullah Muhammad itu disebut, tolong jawabnya yang agak semangat. Karena As-Sayyid Abu Bakar Syato mengatakan bahwa beliau itu menulis dalam salah satu kitabnya, ada seorang ulama mengatakan, innali jaron musrifan ala nafsi. Saya ini punya tetangga yang sangat ruwet, sangat nakal. Falamma mata ra'aituhu fil manam. Kiai tadi mengatakan, ketika orang yang nakal tadi meninggal, tahu-tahu dia bermimpi ketemu anak nakal tadi. Wa huwa fi daris salam. Ra'aituhu fil manam wa huwa fi daris salam. Dalam kondisi yang sangat istimewa, bertempat di satu tempat yang sangat luar biasa. Akhirnya kiai tadi kaget, mengingat ketika dia masih di dunia sangat nakal sekali. Tapi kok bisa kemudian dia selamat? Kok kemudian dia menempat di tempat yang sangat istimewa? Akhirnya kiai tadi bertanya, bimanil tahadhil mangzilah, kamu kok bisa mendapatkan pangkat setinggi ini faktor apa? Kemudian dia cerita, ketika saya masih hidup, hadartu majlisan wa sami'atu fihi muhaddisan yarwi anin nabi annahu qala man shalla alaiya salatan farafa'a sautah dakhalal jannah. Suatu ketika tanpa sengaja, mungkin kayak jenengan ini kan sebetulnya kesini mau lihat pantai ya. Memang mau ngaji? Oh nggak masuk ini hadis ini berarti. Artinya riwayat ini nggak masuk. Mungkin ada satu dua yang kemudian kesini sebetulnya pengen jalan-jalan, pengen cari makan, pengen cari angin atau apa. Karena di sini ada majelis, tahu-tahu ternyata kiai yang lagi berkhutbah, lagi pidato di majelis itu
meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan farafa'a sautah dakhalal jannah." Siapapun yang mau berselawat kepadaku, kemudian mau mengeraskan suaranya, pasti pada akhirnya dia akan masuk surga.